Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai dasar kajian kita pada malam hari ini, surat yang paling hafal di kita, At-Takatsur, juz amma, halaman 600. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kamu, alha melalaikan, at-takatsur, saling bermegah-megah, hatta zurtumul maqabir, hatta sampai atau hingga zurtum, kamu menziarahi al-maqabir, kuburan. Kalla, sekali-kali tidak, saufa ta'lamun, saufa kelak engkau akan mengetahui, thumma kalla, kemudian sekali-kali tidak, saufa ta'lamun, kelak kalian atau kamu akan mengetahuinya, dan seterusnya sampai di situ. Yang kita pelajari malam hari ini sudah saya kirim sebentar ini ke WA Group. Lihat saja di situ hadisnya. Siapa yang buka WA, lihat di WA Group. Sudah saya cantumkan di situ hadis dan artinya. Mari kita mulai dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru, lihatlah, tengoklah, ila man, kepada orang yang man, huwa dianya asfala minkum, lebih jauh daripada kamu atau lebih rendah. Wala tanzuru, dan janganlah kalian menengok menoleh atau memperhatikan, ila kepada man, kepada orang yang huwa dianya fauqakum, di atas kamu. Fawa ajdaru, maka yang demikian itu ajdar, lebih patut, Allah, agar jangan kalian tazdaru, menganggap enteng, menganggap remeh, sepele nikmat Allah atas kamu. Muttafaqun alaih, disepakati hadis ini oleh Imam Bukhari Muslim. Baiklah Bapak dan Ibu yang berhadir, sekedar menjemput kaji-kaji lama. Yang pertama dulu, hidup di dunia sementara, tidak lama. Setelah itu kita mati. Yang kedua, segala apa yang ada di dunia ini akan fana, punah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana dan punah dan akan berakhir. Yang ketiga, hati-hati dan waspada bahwa kesenangan duniawi menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'u, illa mata, menjadikan kesenangan yang memperdaya. Namanya mata'ul ghurur. Seterusnya, segala apa yang kita pakai, yang kita pergunakan, yang kita manfaatkan di dunia ini, nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Dari mana sumbernya, untuk apa dipakai, dipergunakan. Bagi orang beriman,
Standar atau ukuran nilai bagi mereka adalah iman. Orang bertakwa, standar ukuran mereka takwa. Orang saleh, standar ukuran mereka adalah saleh. Begitu seterusnya. Bagi orang yang cinta dunia, menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya, atau potensi yang dimilikinya untuk memburu dunia, standar mereka dunia. Kemudian kebahagiaan, kesenangan bagi mereka dunia. Berbeda itu kalau orang beriman. Orang beriman standar ukurannya ada itu. Kalau betul-betul mereka beriman, nah nilainya iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu adalah yang paling bertakwa. Jika orang beriman standar ukuran nilainya sudah sama pula dengan orang duniawi, nah, kalah orang beriman. Sebab nanti akan banyak terhalang dia melakukan sesuatu. Untuk itu kita dinasihati oleh Rasulullah melalui hadis ini. Dalam masalah keduniawian, apapun yang sifatnya dunia, termasuk segala zina, hiasan-hiasan dunia, dalam masalah ini diperintah oleh Rasul, unzuru, tengok, perhatikanlah kepada ilaman, orang yang dianya asfala minkum, jauh di bawah kamu. Asfala jadi bawah, jauh di bawah. Orang yang paling jauh di bawah kamu. Sebaliknya kalau masalah iman, masalah ketakwaan, masalah berbuat amal saleh, dan hal yang baik, ukurannya adalah lihat ke atasnya. Dalam masalah ibadah, amal saleh, keimanan, ketakwaan, standarnya itu. Kalau sudah itu dilaksanakan, kita merasa tidak seberapa. Dulu para sahabat ada 3 orang datang menemui istri Rasulullah, menanyakan bagaimana Rasulullah itu sebenarnya di rumah. Ketika salah seorang istri Nabi mengatakan betapa beliau di rumah itu banyak sekali dan tidak membuang-buang waktu, lalu mereka ini merasa kerdil, takallu. Di manalah kita ini posisi kita? Rasulullah saya sudah manusia yang terbaik, yang paling bertakwa. Beliau masih bagaimana, masih begitu, masih begini. Kita ini di mana nih? Itu standar sahabat. Lalu bertekad kan, ketiga-tiganya, satu tidak akan berbuka-buka di siang hari. Berarti puasa sepanjang tahun. Karena merasa kurang dibanding dengan Rasulullah yang jauh di atas. Yang satu lagi bertekad untuk tidak tidur-tidur di malam hari. Akan mengisi malam harinya dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Yang satu lagi bertekad tidak akan kawin, sebab wanita ini mengganggu. Itu pandang sahabat. Rupanya sampai ke telinga Rasulullah. Tekad 3 orang sahabat ini ditegur Rasulullah. Apa yang tegur? Saya puasa dan berbuka. Saya tidur di malam hari. Saya mengani perempuan-perempuan, tapi semuanya itu tidak melalaikan. Tidak menyebabkan lengah dan abai. Inilah sahabat-sahabat. Jadi kalau masalah keimanan, masalah ketakwaan, amal saleh, masalah kebutuhan baik, jangan ukur dengan orang yang di bawah kita. Tapi ukurlah
dengan orang jauh di atas. Fauqakum, orang yang di atasmu. Kalau dibandingkan dengan orang yang malas sembahyang tu tinggi, Pak. Tapi bandinglah dengan orang yang ibadahnya, ketaatannya, kesalehannya, keimanannya dan segala macam dengan kita, jauh kita buat. Itu memacu semangat. Ini yang sampaikan di sini, unzuru itu ila man huwa asfala minkum wala tanzuru, dan janganlah kamu melihat memandang ila kepada man wa fauqakum, kepada orang yang dia berada atas kamu. Ketinggalan kita. Bab dunia ini makin dikejarkan makin cepat dia berlari. Makin diperturutkan makin hanyut kita. Apalagi kita manusia ini tidak terlepas daripada nafsu dan setan. Ditambah pula sifat dunia itu makin lama dunia makin tua terang. Tapi makin lama dunia nanti makin berhias, bersolek, berdandam. Diperingatkan kita, jangan semuanya itu sampai melalaikan kamu daripada mempersiapkan diri, membekal diri menghadapi kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Maka janganlah ukur dengan orang-orang yang kehidupan dunia ini mewah-mewah di atas kita. Tengok orang bawah. Ini berlaku umum. Kalau kita sakit, ada orang lebih parah sakit perawat. Kalau orang sukses, betapa banyaknya orang yang gagal. Sehingga Nabi mengajarkan doa kepada kita, wala taj'alid dunya, dan janganlah dunia itu bagi saya ya Allah menjadi ukuran standar. Karena sifat dunia itu adalah begitu. Sudah disampaikan dalam hadis, anak Adam ini andaikan kiranya baginya ada selembah emas, tidak selurah selembah, selurah dalam mana selembah emas, maka dia berangan lagi untuk 2 lembah emas. 2 lembah emas, akhirnya tanah saja penyumpal mulutnya baru berhenti. Itu mati. Ini kalau diperturutkan itu habis. Untung kita ditegur-tegur setiap waktu dengan salat. Itulah pentingnya kita mempelajari ayat-ayat, mendengarkan tausiah-tausiah yang mengingatkan kita. Karena ghaflah kita, lalai. Juga termasuk ke dalamnya tentang kesusahan, tentang kepayahan, dipecat, di PHK, dirumahkan, segala tidak menjadi, padi tidak menjadi, jagung tidak menjadi, ternak tidak menjadi. Dan jadi bagaimana? Pandanglah ke orang di bawah kita. Dulu guru saya pernah mengajari, acok-acok lah ke rumah sakit, awak nampak yang sehat semuanya. Jadi pandang orang nasihat, sigar bugar, walau tua. Tapi pandanglah orang di bawah kita. Mereka sabar, mereka tenang, mereka jalani hidup. Jadi kalau kita sakit-sakit sedikit, jangan seakan kita sakit melulu. Orang terbaring di atas kasur, tidak bisa bergerak berbulan dan bertahun.
Orang susah mengunyah makanan, terpaksa diimpus. Orang tidak bisa berjalan, kita masih bisa berjalan. Semuanya itu kalau kita bawa ke bawah, kita bersyukur. Sambungan hadisnya, fawa ajdar. Kita lihat hadisnya lagi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Wala tanzuru, dan janganlah kamu memandang melihat ilaman kepada orang yang huwa fauqakum, di atas kamu dalam urusan duniawi. Fahuwa ajdar, maka dia itu ajaran lebih sangat patut. Kalian tidak meremehkan. Tazdaru. Tazdaru itu asal katanya adalah menganggap sepele, enteng, remeh. Jadi kalau begitu, jika kamu sudah lakukan itu, memandang orang yang di bawah kita, dan jangan diukur orang-orang yang di atas kita, fahuwa, maka kalau itu telah kamu laksanakan ajdar. Lebih patut Allah, dan agar juga kalian tidak meremehkan, menyepelekan, mengelingkan, enteng tentang nikmat Allah. Yang dicurahkannya kepada kamu. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, kita mengeluh. Kita tidak terima. Makanya kita juga diajari dengan qanaah. Qanaah. Apa itu qanaah? Secara bahasa, qanaah itu cukup. Merasa puas. Qanaah. Qaf, nun panjang, ain tambah qanaah. Qanaah adalah menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah diberikan kepada kita, tanpa berlebih-lebihan dalam masalah duniawi. Kita ulang, qanaah secara bahasa artinya cukup dan merasa puas, merasa rela. Tetapi definisi qanaah di antara sekian banyak definisi adalah menerima dan merasa cukup dan puas apa yang dikaruniakan kepada kita, tanpa berlebih-lebihan memandang duniawi. Jadi makanya kata qanaah itu adalah mencerminkan keadaan hati terhadap ketentuan Allah. Ini hal-hal yang sangat dianjurkan kepada kita. Sehingga kita ridha menerima apa yang ada. Apa itu rida? Rida itu kan senang hati. Rela menerima dengan gembira. Itu ridha namanya. Ridha. Ar-ridha. Kapan orang ridha? Ketika dia sudah merasa cukup, puas dengan apa yang dikaruniakan Allah. Tumbuh qanaah. Dia tidak akan tamak, tidak akan serakah, tidak akan ambisi. Karena apa yang ada mereka sudah terima cukup. Tapi itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak beriman. Yang mendatangkan ridha itu iman. Keimanan kepada Allah, yang Allah tahu segala-galanya, termasuk apa-apa yang bagus untuk kita, apa yang baik kita. Jadi timbul itu apa yang dapat disyukuri, merasa cukup, sehingga kita tidak ada ingatan pernah lagi. Kalau kurang usahakan berapa-rapat ridha Allah. Syarat daripada ridha itu tidak panjang-panjang. Syarat daripada ridha itu hanya satu, beriman kepada takdir.
Tidak usah buat teori panjang-panjang. Percaya, yakin bahwa segala sesuatunya telah ditetapkan untuk kita. Dan telah tercatat dan tertulis. Tidak akan berlebih dan tidak akan berkurang. Kalau kita sudah ke situ perginya, apa yang kita alami, apa yang sedang terjadi, kita terima dengan senang, dengan suka, tanpa protes, tanpa mengupat, mengerutu, tanpa buruk sangka. Nah, sudah sampai kita namanya kepada ridha. Berridha itu merasa senang, gembira, menerima apa saja yang telah diputuskan, ditetapkan, ditentukan oleh Allah kepada kita. Kalau tidak ridha, kalau tidak ada ridha, maka lahirlah ambisi terus. Yang berikutnya dikatakan bahwa apa beda sabar dengan ridha? Yang dituntut pertama kali kepada kita akan sabar. Sabar itu menerima apa yang terjadi, walaupun kita tidak ingin itu terjadi. Terjadi ya, sabar. Kita terima, kita jalani. Meskipun kita tidak suka dengan itu, tapi dah tiba dah sabar. Kalau ridha, enggak. Ridha kita senang. Karena kita percaya, kita yakin kepada Allah bahwa Allah tidak akan melakukan hal-hal yang buruk, yang tidak baik untuk hambanya. Kita senang dengan ridha. Orang yang tidak ridha, orang yang tidak sabar, itulah ya. Nak cai. Ingin ambisi, ingin bertambah. Ini yang dituju dalam surah Al-Humazah. Alladzi jama'a malan. Jama' itu menghimpun. Ini syarat-syaratnya ni. Lalu diunggukkan ke tengah. 3, 4. Aku namanya jama'. Menghimpun, menggabung yang terserak-serak. Jadi kalau orang tidak ridha, tidak puas dengan apa yang diterimanya, lahir ambisi. Lalu dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak peduli apakah itu caranya benar atau tidak. Pentingnya jama'. Jama' amalan. Yang menghimpun-himpun, menumpuk-numpuk harta. Jama' amal. Dari sana-sana, dari mana saja. Walaupun nanti dengan memaliang, mencilok, mengicuh, menipu, curang, mempalsukan barang-barang, atau berduto. Berduto pun merebak begini kan. Karena dia tidak merasa cukup. Dia kepingin, kalau dapat dunia aku tampuk tangannya. Ada orang tampuk jenjeng. Sabar yang penting. Tidak ambisi, sabar. Tidak serakah, sabar. Bisa menerima ketetapan Allah, sabar. Dan sabar itu pahit. Istilahnya kalau kita nukil bahwa kata Ali bin Abi Thalib boleh dicatat artinya, boleh juga tidak. Sa'asbiru. Aku akan bersabar. Hatta ya'jizas sabru an sabri. Sehingga sabar itu sendiri sudah patah hati dia melihat kesabaranku. Hatta ya'jiz, hingga lemah, tidak mampu, tidak kuasa lagi sabar itu menghadapi kesabaranku. Bisa tertangkap? Sa'usbiru, aku akan bersabar. Hatta hingga ya'jiz, lemah, tidak mampu, patah semangat, sabar itu lantaran kesabaranku.
Sa'asbiru, aku juga akan bersabar. Hatta yanzural rahman fi amri, hingga Allah yang Maha Pengasih melihat, menilai kesabaranku. 2. Yang ketiga, sa'usbiru, aku juga akan sabar. Hatta ya'lamas sabra, hatta ya'lamas sabru, hingga sabar itu tahu, anni sabartu, bahwasanya aku telah bersabar, ala syai', atas sesuatu yang lebih pahit daripada sabar itu sendiri. Baik, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Kata Ali bin Abi Thalib terkenal, aku akan bersabar hingga sabar itu sendiri patah semangat dia untuk menghadapi kesabaranku. Kedua, aku juga akan bersabar sampai Allah yang Maha Pengasih melihat kesabaranku. Aku juga akan bersabar sampai sabar itu sendiri mengetahui bahwasanya aku telah bersabar yang lebih pahit daripada sabar. Maka sudah lebih pahit. Begini, dalam bahasa Arab kan banyak akar-akar kata. Kalau ini ada yang mengatakan sabar itu sendiri artinya pahit. Ada sejenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan, bila diracik, dibikinkan jus atau direndamkan ke air, sangat pahit sekali. Namanya sabir. As-sabir namanya. Kita ulang. Ada sejenis tanaman-tanaman atau pohon, bila diracik, dikeluarkan airnya, direbuskah, ditumbukkah, atau dibikin jus kah, bila diminum sangat pahit, sangat pahit minum. Karena tidak mampu minumnya, saking pahitnya. Dan kesabaran itu memang pahit. Jadi aku akan sabar atas sesuatu atau menghadapi sesuatu yang sesuatu itu lebih pahit daripada sabar itu sendiri. Bisa? Enggak. Ini yang paling sari itu kan, awak tidak mengerti, orang lain tidak mengerti, itu benar sari. Jadi intinya kan begitu kan. Apa yang aku hadapi ini, aku lalui dengan kesabaran. Di mana sabar itu sendiri, sabar aku ini lebih pahit daripada sabar itu sendiri. Sehingga sabar pula panik sama doi awak. Tak semangatnya, lemahnya. Tak mampunya menghadapi awak. Itu mana tingkat kesabaran. Cuman itu omongan saya saja. Prakteknya mari sama-sama kita coba. Sekarang ridha dan sabar. Ridha itu data sabar. Ridha senang suka dengan apa yang menimpa kita, apa yang jadi. Karena itu semuanya adalah ketentuan Allah. Ridha berkaitan dengan takdir. Nah, ini contoh setelah pernah kita sampaikan dulu. Bahwa musibah apapun yang menimpa, yang terjadi di bumi ini, juga pada diri kita sendiri, telah tertulis, tercatat di Lauh Mahfuz. Yaitu apa saja yang menimpa manusia. Maka ketika seseorang atau kita ditimpa oleh satu hal yang tidak kita inginkan, lalu kita mengerti, ini adalah takdir. Nah, tumbuhlah ridha. Karena syarat ridha itu percaya. Orang kalau sudah percaya kepada Allah, terhadap pilihan Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah, kebijakan Allah, dia ridha.
jauh melebihi ridanya pasien diobat oleh dokter. Si sakit itu karena saking percayanya kepada dokter, ibu, perut ibu saya belah ya, jadi sebenarnya yakin bahwa dokter tidak akan menayu itu. Dijahit ya, iyalah, pokoknya ubah kata pak dokter salah. Yang penting mau senang. Berarti dia suka, dia reda kepada apapun kebijakan, keputusan yang diambil oleh dokter, karena dia tahu pasti baik ujungnya. Itu kalau kita logikakan kepada dokter. Disuntik juga. Sudah tu baiknya pantang sekian. Kau pantang. Kolesterol apa lah 700. Jantung apa badannya? Tak. Ditagahnya makan macam-macam. Sudah tu piti wak. Nak tanggung-tanggung lah piti berjuta-juta lagi tu. Tapi kita tak panggil ke dokter kan? Karena kita yakin dokter tidak akan berbuat buruk pada kita. Nama yang percaya ke dokter daripada ke Tuhan. Balik kau balik iman wak. Jadi kapan orang reda? Ketika dia menerima bahwa itu takdir. Bahwa Allah mengizinkan itu terjadi karena baik untuk kita. Jadi kunci pertamanya percaya. Iman. Nanti Allah yahdi qalbah. Allah akan menuntun hatinya untuk bisa sabar. Boleh kita buka Al-Quran? Surat Taghabun. Surat ke-64. At-Taghabun. Ayat ke-11. Halaman 557. Baris kedua. Ma asaba min musibatin illa biznillah. Tidaklah asaba, tidaklah menimpa atau terjadi suatu musibatin illa biznillah, kecuali terjadinya atas izin Allah. Itu dulu, pegang dulu. Apapun musibah, sekecil apapun musibah, itu terjadinya izin yang berkuasa. Wa may yu'min, siapa yang beriman kepada Allah. Nah ini dah. Siapa yang beriman kepada Allah, iman apa? Mengimani bahwa segala yang telah ditetapkan itu tertulis di Lauh Mahfuz, tidak bisa kita elakkan, dan dia pasti menimpa kita. Jadi mengakui ini adalah takdir, kita terima karena kita percaya segala sesuatu ini terjadi atas izin Allah. Jawabannya apa? Yahdi qalbah. Yahdi akan menunjuki Allah hatinya. Dipahami oleh para ulama, Allah akan menunjuki dia atau hatinya untuk sabar atau reda. Syaratnya cuma satu, beriman, yakin, percaya bahwa apapun ketetapan keputusan Allah pasti baik. Paham tak paham kita, mengerti tak mengerti kita, apa hakimah, apa rahasianya, tak peduli kita. Yang jelas ini semua atas izin Allah dan percaya kita. Itu yang terbaik. Allah tunjuki hatinya untuk bisa sabar. Allah tunjuki hatinya untuk bisa rida. Syaratnya satu, beriman. Itulah rida. Seridanya anak kecil dimandikan. Seridanya anak kecil pergi dia dengan orang tuanya, dia yakin anak kecil tak mungkin orang tuanya menyampaikan. Anak kecil dibawakan pasrah-pasrah. Tidak ada protes-protes. Yang penting pai. Ini percaya saya. Percaya saya nak lelaki membawa besi. Besi itu cewek. Partner lelaki. Percaya saya kan? Tidak protes.
Sebagaimana orang mati tidak melawan dia ketika dimandikan. Karena begitu dia sangat tahu bahasa ridha itu penting. Jadi orang yang tidak pernah melihat ke bawah, inilah orang yang tidak puas-puas. Tidak tenang. Terus menghimpun, mengumpul. Tidak peduli dia. Bagaimana datangnya dan bagaimana cara mengambil, mengusahakan. Tidak penting, yang penting piti masuk. Ada sedikit saya kutip hadis lah. Hadisnya begini. Inna izamil jaza, sesungguhnya besarnya pembalasan atau ganjaran pahala, ma'a izamil bala, seiring sejalan dengan besarnya bala atau bencana atau musibah. Saya ulangi ini. Sesungguhnya ganjaran pahala, fadilah, keutamaan itu sebanding dengan betapa besarnya cobaan. Jadi, kalau ingin balasan, ganjaran, keutamaan, fadilah, derajat si Allah, maka harus tahan menerima ujian dan cobaan. Makin hebat cobaan itu, makin hebat ujian itu, makin hebat musibah itu, dengan sabar dia terima, ridha dia terima, maka balasannya juga makin tinggi. Jadi besarnya ganjaran beriring dengan besarnya bala. Wa inna Allah idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah ujinya, Allah cobai mereka. Faman radiya, maka siapapun di antara kaum yang Allah cobai itu rida, falahu rida, maka Allah juga rida kepadanya. Contohlah satu kampung itu kita nih. Apabila Allah mencintai, menyuka awak-awak, berapa? Kurang 1000 kan? Banyak. Lalu Allah cobai penduduk kampung itu. Siapa saja di antara penduduk kampung atau kita konan lai ridha kepada apa cobaannya Allah beri, dia juga berhak mendapat keridhaan Allah, karena keridhaan Allah jauh lebih besar. Tapi celakalah wa man sakhita, siapa yang marah, kesal dan murka ketika datang cobaan melandanya, falahu sukht, dia juga berhak mendapat marah dan murka Allah. Rasulnya tidak perlu mengulang lagi. Itulah payah memilih ketua nerancana. Siapa yang tidak ridha menerima, Allah ingin berbuat baik, Allah ingin menanamkan rasa cinta kepada orang itu. Allah uji. Apa bentuk ujiannya kita tidak tahu. Tapi yakinilah bahwa setiap yang namanya musibah itu tidak menyimpang daripada apa yang telah digariskan di alam sana. Tinggal kita mengembalikan lagi ke sana. Kalau makin cepat kita mengembalikan ini sudah digariskan, ikolah ditetapkan, ikolah diputuskan di lauh mahfuz, kini mata jadinya. Capek balik kesinan, datang sabar, datang ridha. Ketika kita ditimpa musibah, kita tidak perlu mangkal, kesal, menggerutu, mengerupat, buruk sangka. Bayangkan sajalah, ketika itu kita sedang dicoba, apakah layak kita mendapat cinta dan ridha Allah atau tidak? Musibah, apa bentuk musibah? Bacalah apapun musibah. Bisa gagal, bisa ditipu orang,
bisa sakit, usaha macet, macam-macam. Ketika itu dia sedang diberi oleh Allah namanya cobaan. Ibtalahum. Dan cobaan itu terjadi, atau ujian itu terjadi, atau musibah terjadi adalah lantaran kita juga. Kenapa begitu? Musibah apapun yang menimpa, yang terjadi, itu kena ulah manusia juga. Karena tidak ada satu musibah melainkan ada orang-orang yang berdosa. Maka dengan musibah itu Allah tegur, Allah sapa orang yang ditimpa musibah. Kalau orang ini bisa sabar, mengembalikannya kepada takdir, ikulah ketentuannya, tidak mengerupat, tidak mengerutu, tidak buruk sangka, tidak patah hati, dan seterusnya, dia mendapat ridho. Kalau Allah sudah ridha, maka segala sesuatunya terasa enak, nyaman. Masalahnya, kenapa kita tidak ridha? Iman kita yang kurang. Walaupun musibah itu seperti ayah selemu mililia jalan, atau tiba dengan kami itu nantua-tua kuah, asam urek, asam lambuang, asam kandi, asam. Lalu saja ini sudah apa? Di samping memang auto GMC mereka lah kuat. Ini yang paling penting di kita itu kita garis bawahi lah, siapa saja yang meyakini apa yang terjadi, apa yang dialami itu suatu hal yang sudah tertulis, nggak bisa dielakkan. Yakin, percaya. Nanti diberi sabar. Yang beri sabar itu tidak kita, Allah. Yang menganugerahi ridha itu Allah. Kita hanya cukup percaya. Akan tidak berat syarat ridha. Syarat ridha cik beriman. Mengimani bahwa Allah tidak akan menzalimi kita. Apalagi kita orang-orang saleh. Siapa yang tidak senang, siapa yang marah, siapa yang benci ketika dia uji, maka dia juga layak mendapat kebencian Allah, kemurkaan Allah. Jadi yang dituntut kepada kita adalah sabar dan ridha. Tentu kita balikkan kepada gaji awal. Apa gaji awal? Bahwa pandang, tengok, perhatikanlah orang yang asfala di bawah kita. Termasuk orang-orang yang berusaha mencari penghidupan. Pandanglah dia. Mengakehnya dulu. Kadang-kadang sampai ketemu di jam 11 malam masih menundung gerobak orang keliling. Ini memandang orang seperti itu bagus untuk kita. Lahir rasa syukur. Dia menyebabkan kamu tidak menganggap enteng dan remeh nikmat Allah. Tapi kalau kita tidak pernah pandang orang yang jauh di bawah kita, itulah yang mendatangkan ketidakridhaan. Karena kita ukur juga orang yang di atas kita. Apalagi budak sangka kepada Allah. Orang tu sembahyang tak, soleh tak, kapi orang kang tapi yang cak hidup baru. Bini sen talen. Anaknya culan tu. Orang saya nak sadalan. Berarti kalau itu mengerupai Allah. Kalau kita sudah pandang ke bawah, sangko kawan yang pelan sakit, kita ada orang paling lebih parah pada awak. Orang tidak bisa berjalan. Mengunyah pun payah. Dari lalok ke duduk saya mencadingi sebelah kali. Berapa ya? Ini perintah Rasul. Agar kita jangan menyepelekan, meremehkan nikmat sekecil apapun.
Jadi kalau kita pandang orang yang di bawah kita, terasa kita dapat nikmat. Yang wajib kita syukuri. Sebaliknya, jangan terlalu memperturutkan dunia dengan segala macam pernak-perniknya, hiruk pikuknya. Saya pesankan satu, bahwa bagi orang mukmin, kalau dia betul-betul mukmin, istirahatnya mati. Namanya mustarih. Orang mukmin ke dunia ini bukan untuk istirahat. Dia bertugas memikul amanah untuk menguasai bumi dan melaksanakan aturan Allah di bumi ini. Maka setiap hari orang beriman itu sibuk. Lalu ketika dia mati, istirahat namanya. Istirahat daripada hiruk pikuk dunia. Hidup bagi orang mukmin adalah ujian. Dipenuhi ujian. Tidak henti-hentinya seorang mukmin itu mendapat bala, mendapat cobaan sampai dia mati. Sehingga habis dosanya sama sekali. Juga di Sahih. Tidak henti-hentinya seorang mukmin itu mengalami cobaan dan demi cobaan yang dituntut kepada mereka untuk sabar dan ridha. Bahkan sampai mati tidak henti. Itu pertanda alamat kita habis mati tidak lagi menerima balasan. Ajjala lahu uqubah. Allah segerakan mengasih sanksi di dunia untuk orang itu. Untuk menghapuskan kesalahannya, dosa-dosanya, maksiatnya. Allah berikan dia cobaan demi cobaan. Karena Allah cinta sama dia. Di mana tak cinta Allah? Allah tidak ingin menghukum orang itu di akhirat. Biarlah dunia dihukum. Dengan jalan diizinkan terjadi padanya musibah. Musibah di dunia ini bisa kita lalui daripada di akhirat. Itu yang perlu kita sadari, bahwa hidup ini bukan untuk berleha-leha, bermain-main, usanda gurau. Ada hidup itu tujuan utamanya. Nah, kemudian kita dikasih berbagai macam ujian, cobaan-cobaan. Bagaimana kita mensikapinya dan lain-lain. Orang yang tidak puas, orang yang tidak reda, itu dia. Alhaakumut takatsur. Kalian tidak dilalaikan dari melaksanakan kewajiban-kewajiban kalian oleh saling berbangga. Kalian dilengahkan untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Yang semestinya orang 60 ke atas itu akhirat sudah banyak dan kajinya. Orang kalau buang 60 ke atas, arah ke akhirat itu lah mendominir. Tapi kalau ada orang 60 ke atas makin menjadi-jadi dunia, itulah alamat si kawahnya, celaka. Jadi beruntunglah orang ketika Allah beri dia panjang usia dalam ketaatan. Kita ulang. Beruntunglah Allah, beruntunglah manusia, dia diberi umur panjang dalam ketaatan. Sebab umur panjang itu harganya, nilainya tidak bisa diukur. Termasuk orang ini khairun nas, sebaik-baik manusia. Ta'ala umruhu, panjang umurnya. Hasuna amalu, baik amalnya. Setelah kita paham itu, maka kaji pertama tadi kan alhaakumut takatsur. At-takatsur itu secara bahasa artinya banyak. Kalau nanti masuk takasur saling.
saling memperbanyak-banyak, saling bermegah-megah, saling iki maiki dalam masalah dunia. Begitu cintanya dia dengan dia, dan dunia tu di kepalanya semua. Hatta zurtumul maqabir, hingga sampai kamu mati masih dunia juga. Itu sindiran. Baru berhenti manusia ini daripada keserakahannya. Dan seterusnya. Ketika dia sudah masuk ke kubur, ada 3 pembahasan zur tu. Hatta zurtumul, zur tu ziarah, hingga kalian menziarah kubur. Kalau bahasa tafsir Majmu' atau tafsir Jannam, dia begitu kalian tu saling bersaing, saling berlomba, saling bermegah-megah, mayetong mau koko kekayaan awak, keturunan awak, sampai ke kubur apa ini? Lah habis ni duit dibilang, dia nak mati-mati dipanggan. Mula ke kubur gitu. Kau kubur nenek moyang dulu ketika hidup tak tahu dipanggan, wah, komangko. Sampai ada orang Arab dulu, orang Arab tu kan suka membanggakan sukunya. Pada tangka, lah adon nan dibilang, nan hidup ku nak adon kita orang lain dah selesai. Abar pindahnya menziarah kubur. Kau kubur sanu sesuai. Kau bakopan petek dan lu. Kau kubur calon menentu dan pindah muh ni. Tu. Atau kiasan, hingga kamu menziarah kubur, artinya hingga kamu di antara orang ke kubur. Baru berhenti atas kasurnya. Itu yang bikin manusia lalai, saling berbangga, saling menumpuk. Apa penyebabnya? Karena dia selalu memandang ke atas dalam masalah dunia. Apabila orang selalu memandang ke atas dalam masalah duniawi, dia tidak akan pernah bersyukur. Tidak akan pernah menerima. Berapapun dikasih, tidak pernah cukup. Itu kecil orang gaya siswa, Cowlando minta tanah. Kinilah terjadi lebih tu. Tak Cowlando lah. Dia cosel itu. Tak habis-habis kan? Tak henti-hentinya. Di sinilah kita namanya situasi dinginnya. Tengoklah orang di bawah kamu dalam segala halnya tentang duniawi. Jangan tengok orang di atas. Kalau itu sudah kamu lakukan, hal itu sangat patut lebih mendorong kamu untuk bersyukur. Sebab manusia itu sedikit yang bersyukur. Bagaimana kita supaya bersyukur? Itu caranya. Jangan anggap enteng suatu nikmat. Kadang, kata orang bijak-bijak juga, baru kita terasa tahu suatu nikmat apabila dia sudah pergi dari kita. Tiada makannya secara saham. Kita mangko jarang bersyukur, awak mangko jarang bersyukur, padahal nikmat itu nikmat luar biasa. Karena kita karena kita meremehkan nikmat. Bagaimana supaya kita jangan meremehkan nikmat? Maka kita menengok kepada orang yang jauh daripada kita kehidupannya. Antara so kita kolah banyak nikmat dan dapat itu. Tanggung-tanggung. Sebagai penutup, kaji awak malam ini bahwa ada 3 hal. Yang pertama namanya qanaah.
Apa itu qanaah? Menerima dan merasa cukup dengan apa yang Allah karunia untuk kita. Menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Dan tidak memperturutkan ambisi dengan dunia. Ketika itulah qanaah. Arti kata qanaah itu ada cukup dan puas. Selagi orang tidak merasa cukup dan tidak merasa puas, itu mengakhir terus. Syukur tidak ada. Hendaknya kita mempunyai qanaah itu. Yang kedua, ridha. Ridha adalah senang hati, rela menerima sesuatu yang terjadi, karena dia yakin sesuatu yang terjadi itu adalah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Kesenangannya, sukanya dia menerima itu bukan bersonjak-sonjak, tidak. Ridha dalam arti kata bukan ketawa. Dia bisa terima. Bukan terpaksa menerima, dia terima. Karena dia tahu Tuhannya tidak akan berbuat jelek kepada dia. Tiba di pasien tahu bahasa dokter pasti ingin mengobatinya. Sehingga pasrah. Ridha. Yang ketiga, sabar. Sabar itu pahit. Lebih pahit daripada sesuatu yang pahit. Bahkan kalau sabar itu kita begitu kuatnya kita sabar, sehingga sabar itu tidak mampu menghadapi kesabaran kita lagi. Hatta ya'jiza, sehingga lelah, letihlah sabar itu melihat kita lebih sabar daripada sabar, dan akan terus bersabar, sehingga sabar itu sendiri mengetahui kita telah sabar mengandung penderitaan yang pahit melebihi sabar itu sendiri. Bahasa ini bahasa langi, jadi tergantung awakmu ganggu salah. Garis bawahnya, betapa pentingnya kita mempelajari amalan hati. Ridha amalan hati, sabar amalan hati, qanaah amalan hati, amalan hati, tawakal amalan hati, ikhlas amalan hati, banyak amalan hati. Kalau itulah kita kaji, kita pahami, kita bisa melalui hidup sesuai dengan konsep apa yang telah turunkan. Mentulah kaji malam ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ridha atas musibah cobaan yang Allah beri. Mudah-mudahan kita menerima itu semua dengan menyebut nama Allah tanpa mengerupat mengerutu. Sering-seringlah bergaul dengan orang di bawah kita ke dunia mainnya supaya kita bersyukur. Tapi dalam masalah akhirat dan ibadah, sering-seringlah bergaul dengan orang-orang saleh. Mulai Pak Yaman Pak. Ini kau tak bersabui nama apa? Tak mengaji tak? Ada sabui nama beliau. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.